dengan sebelah. Hanya kami percaya kepada ini maka kami masuk surga. Tidak. Di surat At-Taha jelas Allah kata, At-Taha 14 katakan. Di surat At-Taha 14 Allah mengatakan dengan tegas, sembahlah aku dengan jalan mendirikan salat. Ini perintah. Ini perintah. Maka bukan hanya percaya kepada Allah saja. Ya, makanya ada syariat, hakikat, makrifat, marifatullah. Nah, jalankan syariat. Gak ada ilmu-ilmu tentang ilmu fikih segala macam. Ya. Maka anak-anak kita dididik biar nanti tidak terguncang iman mereka. Sekarang itu betul-betul marak. Penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan menggunakan senjata hadis-hadis palsu begitu marak di dunia TikTok. Bukan di Komol Debat saja, di dunia TikTok ini. Coba itu scroll. Kalau kita scroll itu banyak kemudian pendapat-pendapat dari orang-orang mengaku muslim tapi mempertanyakan tentang Islam. Nah, kenapa? Coba di-mute dulu. Apa ini, siapa dia? Moderator tolong di-mute apa? Nah, kenapa terjadi yang kayak gitu? Ya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Tidak mungkin seorang yang mengaku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tiba-tiba mereka kemudian tidak mengerjakan semua perintah, malah mempertanyakan, meragu-ragukan. Nah, inilah orang-orang yang munafik. Dan banyak itu yang mengeluarkan tulisan-tulisan serta piti-piti yang selalu mempertanyakan tentang risalah-risalah Rasulullah. Nah, ini hati-hati sekali anak-anak kita. Ingat, jangan salahkan anak-anakmu menjadi orang-orang yang berdosa, tapi salahkan dirimu yang tidak membentengi anak-anakmu terhadap keimanan dan pengetahuan tentang Islam. Sesungguhnya kita sebagai orang tua, ya, tugas kita lah yang kemudian memberitahukan, mengajarkan kepada anak-anak kita, meletakkan fondasi terhadap anak-anak kita supaya tidak mudah untuk tersesat di tengah keterbukaan informasi publik. Nah, ini tidak dibenarkan, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kemudian kita tidak melakukan ini, ya, maka nanti ada anak-anak kita yang menjadi murtad. Jangan kita marah. Ada anak-anak kita yang menjadi LGBT, jangan kita marah. Kita tidak pernah mengajarkan mereka. Kita masukkan ke madrasah, setelah itu kita tidak peduli kepada anak-anak. Tidak boleh kayak begitu. Setelah mereka pulang, kemudian kita awasi, kita tanya, kamu belajar di madrasah 2 jam, apa saja ilmu yang kamu dapat? Tanyakan kepada mereka. Tapi kalau kita habiskan diri di komal-komal, kita habiskan diri pribadi kita, nafsu kita, ya, nah, ini tidak boleh. Artinya kita tidak mengindahkan karunia Allah dan titipan Allah, yaitu anak. Karena anak ini penting bagi kita, karena salah satu pahala yang tidak pernah putus adalah doa anak yang soleh. Kalau tidak ada doa anak yang soleh, maka rugilah seorang muslim. Ajarkan anak-anak, letakkan landasan kepada mereka. Duduk sini, nak. Luangkan waktu 1 jam untuk berbicara dengan anak-anak. Kalau ada kesalahan mereka, maka luruskan. Tanya mereka tentang Islam. Kalau tidak tahu, ajarkan. Itulah bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak. Kalau tidak begitu, maka anak-anakmu kemudian menyimpang dan sesat. Jangan salahkan anak-anakmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap karunia yang diberikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek ingin tanya, kalau belum menikah tapi minta sesuatu gimana?
Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, saling menyayangi antara sesama muslim. Dan kemudian barang siapa yang memudahkan jalan orang lain, maka Allah akan mudahkan jalan. Maka tanyakan dulu, meminta dalam rangka apa? Apakah dia sakit? Apakah dia kemudian kecelakaan? Apakah dia dalam keadaan teraniaya? Apakah dia dalam keadaan doa apa? Betul-betul tidak punya harta, sementara ada sesuatu yang mereka harus penuhi. Dan ketika sudah melakukan semuanya tidak mendapatkan bantuan, ya, ketika dia membantah bantuan kepada kita, itu boleh saja, ya, dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Tetapi kalau dalam motif tertentu merugikan orang lain, apalagi merugikan saudara seiman dalam rangka untuk menuruti nafsu, untuk mempercaya diri, maka tidak dibenarkan. Berdosa orang yang kemudian menzalimi dari saudara muslimnya sendiri. Oke, ada lagi kira-kira? Masya Allah, terima kasih kakak. Tapi di situ ini kan, dia gimana ya? Lupa aku tadi mau itu. Dia nggak sakit gitu, tapi kan keluarganya yang sakit gitu pak. Tapi dede kan nggak bisa keluar gitu. Seumpama kita bukan kita nggak bisa nolong, itu neneknya dia itu sakit gitu, terus minta tolong ke dede, tapi kan dede nggak bisa keluar gitu. Tapi dede masih ada di rumah sakit, gimana itu hukumnya pak gitu? Oke. Kalau menolong itu kan kewajibannya adalah sunnah, sementara menjadi wajib adalah orang-orang yang terdekat. Kalau orang-orang yang terdekat berupa tetangga, berupa saudara, menjadi kewajiban bagi dia. Sementara kalau kita jauh, itu menjadi sunnah. Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak masalah. Jangan menjadi satu beban. Ya memang kita memang terhalang, tidak bisa bantu, ya. Jadi juga tidak bisa dipaksa orang untuk membantu. Jangan kalau sampai tidak bisa membantu, kita menyalahkan orang yang tidak bisa membantu. Tidak boleh, karena itu kan keikhlasan membantu. Kita ada halangan, kita bekerja, kita ini ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, maka dia tidak bisa membantu, maka kita katakan, mohon maaf saudaraku, aku tidak bisa membantumu karena aku ada kesulitan di sini. Aku ada aturan yang kemudian mengikatku untuk tidak bisa membantu. Mintalah kepada orang-orang terdekatmu terlebih dahulu. Nah, gitu saja katakan, jangan jadikan satu beban, ya. Tetapi kalau kita bisa membantu, maka niatkan kepada Allah, ya. Sengaja aku membantu saudara seimanku dalam mengharapkan ridho dari Allah. Nah, membantu itu tentu dengan cara yang masuk akal. Jangan kemudian karena kita ingin beramal, kita dibodoh-bodohi oleh orang. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, maka kita konyol namanya, ya. Konyol namanya. Kalau kamu sakit, mana bukti sakit? Kalau nenekmu sakit, mana bukti nenekmu sakit? Itu mencintai orang lain boleh, tetapi tidak cinta buta, ya. Cinta pertama adalah kepada Allah, cinta kedua kepada Rasul, cinta ketiga kepada orang tuamu, cinta keempat baru kepada suamimu. Bukan pacarmu, suamimu. Dan itu pun cinta kepada suami selaku mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita harus patuh kepada suami. Kalau dia mengajarkan hal-hal yang kemudian menjadi mudarat, tinggalkan. Itu tegas Allah memperintah, ya. Ya, ada lagi dari saudara-saudara? Siap kakak, amin. Kalau suami masih jauh, suami masih calon, belum Ya, nikah. kalau calon kan masih dalam ta'aruf, belum kemudian ini udah lamaran belum? Belum. Ah, kan masih ta'aruf, ya. Iya. Kalau ta'aruf ya sudahlah. Saya sudah tekankan berkali-kali kepada Rati agar hati-hati. Satu kali kesalahan dulu anggap sebagai satu pelajaran. Kalau 2 kali 3 kali itu kebodohan, ya. Ditargetkan kita, ya, hati-hati deh.
Ya. Siap Kak, siap. Tadi mau nanya yang itu tadi itu ada pertanyaan yang kan ada di surat Al-Imran ayat ke-5 sampai ke-8 itu gimana Kak? Ustadku, kalau seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hukumnya apa? Karena perceraian orang tua. Oke. Di dalam Al-Quranul Karim Allah perintahkan kepada seorang laki-laki ya untuk memberi nafkah kepada ibunya dan saudara perempuan. Ini tugas laki-laki, ingat, tidak boleh ini ya. Kemudian terhadap satu perceraian yang terjadi, kalau perceraian tersebut ya, Allah kemudian katakan walaupun Allah membenci perceraian tetapi dibolehkan ya, karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, bagaimana dengan kedudukan seorang ayah? Kedudukan seorang ayah ketika bercerai dengan istri, maka anak perempuannya tetap menjadi tanggungan dari dia. Pahami ini. Kalau orang tua tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anak, maka menjadi hutang bagi dia nanti ketika dia telah meninggal. Maka diminta tanggung jawab terhadap kewajiban dia sebagai seorang ayah terhadap anak perempuan. Kewajiban dia sebagai seorang anak terhadap ibunya. Ini hati-hati sekali ya. Kamu boleh bercerai, tapi kamu mempunyai tanggungan, karena anak itu adalah bagian dari dirimu, dari spermamu dan kemudian dari sebagian darah. Maka menjadi tanggungan bagi kamu. Jika kamu kemudian melalaikan anak-anakmu ya, maka sesungguhnya engkau tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Dulu ketika menikah selalu meminta kepada Allah, wahai istriku, semoga kita diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang saleh. Maka Allah kemudian ijabah doamu. Allah berikan kamu anugerah, yaitu anak perempuan yang kamu harapkan menjadi anak yang soleh. Tetapi di tengah perjalanan terjadi badai, kamu berselingkuh dengan wanita yang lain, atau istrimu berselingkuh dengan laki-laki yang lain, sehingga terjadi perceraian. Kelakuan antara suami dan istri tidak boleh kemudian mempengaruhi terhadap anaknya. Kamu berbuat kesalahan, kamu melakukan maksiat, kamu melakukan perceraian, tetapi kamu melibatkan orang lain, kamu mengorbankan orang lain, yaitu anak, ini tidak boleh. Tak boleh. Ketika anak meminta, papa, saya uang sekolah datang bulan ini, maka katakan kepada amanah ketika kamu lagi nak ada uang, nah insya Allah nanti 1 hari 2 hari apa ini ya, jangan biarkan anakmu menangis dalam hati. Jangan ketika dia melihat anak-anak lain dekat dengan ayahnya, hatinya kemudian menangis dan kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, kayak begini betul aku ya Allah, di mana kemudian ayahku tidak bertanggung jawab kepada. Ketika anakmu merasa terzolimi, seketika itu juga doa dia diijabah oleh Allah. Karena apa? Doa yang paling cepat itu adalah doa-doa orang yang teraniaya yang diijabah. Kedua adalah doa kedua orang tuamu yang cepat diijabah. Maka berlakulah sebagai seorang ayah yang benar, berlakulah sebagai seorang suami yang benar. Ya, berdosa kemudian kita melalaikan anak perempuan kita, berdosa kita melalaikan ibu kita. Oke, begitu kira-kira Roro. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz Ponggiri, Ustaz Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minta ada maaf. ya, tidak apa-apa. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Silakan. Ya sudah bagus. Jadi ada materi tentang Islam dan juga ada materi tentang untuk menjawab subhat kaum orientalis. Luar biasa, Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah. Oke, jadi kebetulan Ustadz Nurdin sudah sampai. Saya mohon, saya ini parkir ini, ya. Saya mohon ini izin untuk balik ke rumah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti dilanjutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Nurdin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya izin mundur juga ya, ada kegiatan dikit nih Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya malam ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun berapa? Tahun berapa? 2018. Bang Wansa tolong ini. Lanjutkan dulu. Udah penutupan. Ya, karena jam kita sudah menunjukkan jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi mumpung masih ada Ustadz Wonggiri, jika ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan, boleh, silakan. Kemungkinan kita bisa undur tutup kita itu 10 menit ke depan lah, karena kan masih ada narasumber kita gitu ya, baru masuk ya, karena mungkin ada kesibukan Ustadz Wonggiri. Silakan teman-teman, jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan saja, mau itu tentang kajian tentang Islam maupun kajian kristologi. Silakan teman-teman. Yang di bawah kalau mau bertanya boleh di typing kalau belum bisa naik ya. Ya Ustadz, dilanjutkan aja Ustadz. Kira-kira ada yang mau dinarasikan atau ada yang mau ditambahkan mengenai kajian Ustadz RR yang tadi? Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Ya bagus, tadi saya menyimak dalam perjalanan, terus bagus tadi tentang keislaman, terus itu ditambah tentang ekonomi, yaitu tujuannya menguatkan keimanan daripada Allah. Bagus sekali. Dan insya Allah nanti kajian-kajian berikutnya akan saya bikin semacam itu. Jadi banyak sekali subhat-subhat tentang Al-Quran. Jadi nanti ada kajian khusus tentang kristologi, subhat-subhat tentang bagaimana sikap kita seorang muslim menyikapi subhat-subhat tentang contohnya ya, misalkan Nabi Isa itu terkemuka dunia akhirat, terus Nabi Isa itu menunjukkan jalan yang lurus. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bedah. Ya, memakai kaum orientalis itu memakai Al-Quranul Karim, tidak pergi dengan dia punya kitab. Makanya mereka memakai Al-Quranul Karim. Ini contoh bisa menunjukkan jalan yang lurus, itu dia memakai surat Al-Fatihah,
kemudian dikomparasi dengan surat Az-Zukhruf ayat 61. Banyak sekali nanti insya Allah akan kami kupas satu persatu. Tujuannya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus untuk menambah daripada Ustaz Dahsyat, bahwasanya benar Isa atau Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Coba barangkali ada kaum orientalis yang ada di bawah menyimak, coba lihat di Bible 4 gospel itu, yaitu Matius, Yohanes, Lukas, terus apa satunya lagi, Korintus. Itu 4 gospel itu apakah ada kata-kata Kristus yang diucapkan oleh mulut? Jelas jawabannya adalah tidak ada. Terus kata-kata Kristen atau Kristus itu awalnya dari mana? Di saat di Antiokhia lah Paulus dengan Barnabas dengan para pengikutnya yang pertama kali menyebut dirinya itu Kristus. Dan itu semua ada dasar. Jadi itulah kalau orang Kristen begini-begini agama Nabi Isa, nah nanti tolong teman-teman beritahukan dengan berdasarkan dalil bahwasanya di 4 gospel yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu tidak ada Yesus mengeluarkan kata-kata Kristen. Kata-kata Kristen itu tercetus di saat Paulus dan Barnabas di Antiokhia dengan para pengikut. Jadi yang benar itu sudah mulai terungkap, yang salah juga sudah mulai terungkap. Luar biasa Ustaz RR tadi menerangkan. Jadi nanti insya Allah di kajian saya nanti ada 30 menit ke belakang itu saya akan terangkan tentang menjawab subhat-subhat kaum orientalis yang membawa Al-Quran untuk dalilnya, padahal itu semua tidak ada hubungannya. Contohnya Nabi Isa lahir, wafat dan bangkit kembali, itu dibilang ada di Maryam, surat Maryam ayat yang ke-33. Dan nanti kita akan uraikan apa sih isi surat Maryam ayat 33 berikut. Jadi itu dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya malam ini nih mestinya kajian saya karena tadi ada rapat mendadak untuk menyikapi Majelis Ulama Indonesia NTT tentang penistaan agama, menista Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan seseorang baik melalui media sosial maupun melalui kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah mendapatkan bukti, dan menurut rekan-rekan yang lain dilaporkan aja, tapi saya usul pribadi, kenapa? Karena Rasulullah ingat innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki ucapannya baik di media sosial maupun
di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang masih melakukan, nah baru kita laporkan ke FKUB, yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama setempat. Dan nanti yang menindaklanjuti adalah forum tersebut, supaya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, kita utamakan akhlak. Jadi itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya sehingga saya tidak bisa menemani saudara-saudara semua untuk memberikan satu kajian ilmu Allah. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, lanjut. Host atau kreator. Ya, Ustaz, kayaknya ini karena udah jam 10.15, kayaknya kita doa penutup aja Ustaz, biar kita rokatkan Ustaz. Ya, mungkin kawan-kawan di bawah udah mau istirahat. Kita juga yang di Komal ini pada mau istirahat ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz dibaca doa penutup Ustaz. Setelah itu biar kita rokat. Monitor Nita. Oke. Saudara semua yang ada di Komal maupun yang di bawah, biasaan kita habis kajian dengan doa. Mari kita satukan pikiran kita apa yang diciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini mendapatkan satu ilmu untuk menambah takwaan dan keimanan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Izinkan saya memimpin doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatam fil jasadi wa ziyadatam fil ilmi wa barakatam fil rizqi wa barakatam fil rizqi wa barakatam fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratam ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.登记就较先好者吼，你这回你家己小听者咯吼。
saudaraku semua, saya mengingatkan, khususnya mengingatkan pada diri saya pribadi, bahwasanya Ramadan kurang 20 hari lagi. Sekali lagi, Ramadan kurang 20 hari lagi. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini untuk keluarga kita? Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan apa yang saya ucapkan. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wonggiri ya